Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih mengaruniakan rahmat, hidayah serta kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Walaupun kondisinya sekarang kita sedang diuji oleh Allah, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Semoga puasa kita, ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini tetap diliputi dengan kekhusyuan, dan akhirnya kita berharap semua ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan nanti benar-benar menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa karena sudah ditempa di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman, fala yarfus wa la yajhal, wa in mar'un qatalahu aw syatamahu, falyaqul inni sha'imun. Walladhi nafsi biyadihi, la khulufu famis siyam, atyabu 'indallahi min rihil misk, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyrati amsalihha." Puasa merupakan tameng. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berbicara kotor dan bertindak bodoh. Jika ada orang yang memeranginya atau mencacinya, hendaknya dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwaku di tangan kekuasaannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi kasturi. Dia meninggalkan makan, minum, dan nafsu syahwatnya karena aku. Puasa adalah untukku, dan akulah yang akan memberi balasan atasnya, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis tadi menerangkan kepada kita bahwa salah satu keutamaan orang yang berpuasa adalah dia mendapatkan tameng dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia butuh tameng? Ada 3 hal yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang bisa kita tadabburi sebagai alasan kenapa manusia itu butuh tameng dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai insan. Kata insan mengandung unsur nisyanu, yaitu lupa, alfa, khilaf. Dia juga mengandung unsun, yaitu lembut, halus, jinak, lemah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28. Manusia itu, khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam kondisi lemah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari ayat ini dengan mengatakan, kelemahan yang berada pada manusia itu mencakup semuanya, yaitu lemah fisiknya, lemah keinginannya, lemah kesabarannya, lemah kekuatannya. Makanya manusia senantiasa butuh Allah untuk mendapatkan kekuatan. Tameng bagi kita manusia yang disebut insan Allah Subhanahu wa taala itu untuk senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah dalam menghadapi musuh-musuh kita nanti. Yang kedua, manusia diciptakan salah satu unsurnya itu ada yang bernama nafsu, atau dalam bahasa kita itu jiwa. Nafsu bisa bersifat 3 dalam Al-Quran. Yang pertama,
nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Nafsu mutmainnah, nafsu yang senantiasa mengajak manusianya dalam kebaikan. Yang kedua, nafsul lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu yang senantiasa mencela manusianya karena manusianya senantiasa berbuat keburukan. Kemudian yang ketiga adalah nafsu ammaratun bisu. Dalam surat Yusuf ayat ke-53 Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Nafsu ammarah. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita menginginkan nafsu yang ada dalam diri kita itu adalah nafsul mutmainnah, bukan nafsul lawamah dan nafsu ammaratun bisu. Sehingga tameng itu akan menjadikan nafsu yang ada dalam diri kita itu bisa kita kendalikan sehingga menjadi nafsul mutmainnah. Yang ketiga, Allah menciptakan syaitan sebagai musuh yang nyata bagi kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini dengan kafah, dengan keseluruhan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya lakum aduwwum mubin, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah sendiri yang menyatakan syaitan itu musuh kita. Maka kita juga harus memperlakukan syaitan sebagai musuh. Dengan cara apa? Memerangi dan kita waspada kepadanya. Perisai kita itu nanti akan menjadikan kita layaknya orang yang sedang berperang atau berjuang. Tentara yang sedang berjuang itu tidak hanya butuh senjata, tapi juga butuh tameng untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan musuh. Maka perisai itu juga akan melindungi kita dari serangan-serangan syaitan. Artinya godaan-godaan syaitan yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka tameng dari Allah ini harus kita pahami adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena perisai ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Perisai di dunia akan melindungi kita dari godaan-godaan nafsu syahwat yang dapat menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, yang dapat menjadikan kita diperbudak hawa nafsu. Padahal seharusnya kitalah yang harus menjadi tuan bagi hawa nafsu kita. Kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu kita. Orang yang diperbudak hawa nafsunya tidak akan bisa berjuang di medan laga karena dia tidak bisa melawan musuh dalam dirinya sendiri, tidak selesai dengan musuh dalam dirinya sendiri. Dan perisai itu akan melindungi kita di akhirat nanti dari apa? Dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, La yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallaha bidzalikal yawmin nara an wajhihi 70 kharifan. Tidaklah seorang berpuasa pada satu hari di jalan Allah, melainkan pada hari itu Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh jarak 70 musim gugur atau sejarak 70 tahun. Sungguh kita membutuhkan tameng dari api neraka, karena doa-doa kita di setiap hari di waktu-waktu yang mustajab itu salah satu yang diajarkan Rasul adalah doa meminta kita dijauhkan dari api neraka. Di bulan Ramadan ini pintu neraka sedang ditutup, pintu surga dibuka seluas-luasnya. Kesempatan emas bagi kita untuk meminta sebanyak-banyaknya rahmat, meminta sebanyak-banyaknya ampunan agar kita terhindar dari api neraka. Nah, salah satu yang bisa melindungi kita dari api neraka tambangnya adalah ibadah puasa kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sungguh manusia itu butuh terhadap tameng ini dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Terlebih-lebih bagi para dai, bagi orang-orang yang senantiasa menyeru ke jalan Allah, maka perisai ini akan menjadikan dakwahnya, seruannya itu menjadi seruan yang masuk kepada objek-objek dakwahnya, tidak menjadi seruan yang sia-sia.
Ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam kitab Raudhatul Muhibbin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan kemudian juga ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam buku Tarbiyah Ruhiyah. Dikisahkan ada seorang wanita cantik, wanita rupawan yang menjadi dambaan para lelaki di sebuah daerah di desanya itu. Dia senantiasa menjaga dirinya dari berhubungan dengan laki-laki. Dia senantiasa menjaga kesuciannya. Pada satu waktu dia berkeinginan untuk mencari pasangan hidupnya. Maka dia mendapatkan kabar dari bibitnya, ada seorang pemuda soleh, pemuda yang ahli dakwah, ahli menyeru di jalan Allah, orang yang berkarisma di desa sebelah, yang akan datang ke desa kita. Maka seketika itu gambaran pemuda tadi itu langsung ada pada diri si wanita untuk menjadikan dia sebagai suami. Maka ketika pemuda itu datang ke desa si wanita tadi itu, wanita tadi menitipkan surat kepada bibinya untuk disampaikan kepada pemuda tadi. Intinya wanita tadi ingin bertemu dengan pemuda tadi. Kebetulan pemuda tadi adalah pemuda yang masih bujangan juga, belum punya istri. Maka gayung bersambut. Surat tadi dibalas oleh pemuda tadi, "Oke, kita ketemu di tempat ini berdua." Maka kemudian mereka bertemu di tempat yang telah ditunjuk oleh pemuda tadi itu. Subhanallah, pertemuan yang sungguh tidak akan pernah dilupakan oleh wanita tadi maupun pemuda tadi. Ya, bayangan ketampanan pemuda tadi, keelokan paras wajahnya, karisma dari pemuda tadi itu benar-benar muncul ketika bertemu dengan wanita tadi itu. Dan wanita tadi benar-benar mendapatkan apa yang dia bayangkan selama ini dari seorang suami yang baik itu ada pada pemuda tadi. Maka kita lihat percakapan mereka berdua. Di awal pertemuan langsung si wanita mengatakan, "Sungguh segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan wajah seindah ini. Betapa aku ingin terus melihatnya." Maka mendengar pujian dari wanita tadi, jiwa dai dari lelaki tadi itu muncul dan menyampaikan kepada wanita tadi, "Wajah ini 3 hari setelah dikubur nanti akan busuk, akan dimakan cacing, akan bersatu dengan tanah. Ketahuilah ini hanya fana, ini hanya dunia yang fana, nanti akan habis dengan kematian." Kemudian wanita tadi melihat jari jemari pemuda. Jari jemari lelaki tadi itu dilihat sambil mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadamu jari-jari yang sungguh indah. Betapa inginnya aku menggenggamkan jari-jariku ini kepada jari jemarimu." Lalu dengan menunduk pemuda tadi mengatakan, "Betapa aku juga ingin melakukan hal yang sama. Tapi ingatlah, ketika itu kita lakukan, maka jari jemari kita ini akan menjadi bahan bakar api neraka yang akan membuat kita ini terbakar di neraka. Sungguh, jangan pernah lakukan sesuatu yang membuat kita masuk neraka." Kemudian tidak berhenti, wanita tadi melihat pundak pemuda tadi. "Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadamu pundak yang begitu anggun. Betapa ingin aku menyandarkan kepalaku di pundak itu sehingga teringankanlah beban-beban kehidupanku." Pemuda tadi sambil menunduk sekali lagi mengatakan, "Demi Allah, kalau itu kita lakukan, maka orang-orang yang di dunia menjadi saudara, menjadi teman, menjadi pasangan hidup, di akhirat bisa menjadi orang-orang yang terpisah karena kelakuannya di dunia yang menentang syariat Allah." Kita hentikan cerita ini di sini dan kita dengarkan bagaimana Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan berkomentar. Wanita tadi terus mengutarakan keinginannya untuk bermaksiat di depan pemuda tadi. Sang lelaki, karena dia memiliki jiwa dai, dia terus menyampaikan dakwah kepada wanita tadi itu. Tapi kita lihat apa yang terjadi pada dakwah yang disampaikan lelaki tadi itu. Dakwahnya tidak pernah masuk kepada wanita tadi. Apa yang disampaikan oleh lelaki tadi itu tidak masuk kepada sang wanita.
Kenapa? Karena sejak awal si pemuda dan si pemudi, laki-laki dan wanita ini melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, yaitu berkhalwat, berdua-duaan di tempat sepi. Maka kebatilan dan kebenaran tidak pernah akan bisa disatukan. Dakwah dari pemuda tadi terus disampaikan, tapi tidak pernah nyampe kepada wanita tadi. Sungguh, para dai harus berhati-hati terhadap dirinya, terhadap kehidupannya, waspada terhadap dirinya. Karena kemaksiatan yang akan dilakukan bersamaan dengan dakwah yang terus disampaikan itu akan membuat dakwahnya sia-sia. Maka saya teringat dulu kata-kata seorang ustadz yang disampaikan kepada saya, kalau kemaksiatan terus dilakukan oleh para dai, maka dakwah yang dilakukan itu adalah dakwah dusta. Dakwahnya dakwah dusta, berarti dai-nya juga dai palsu. Dia menyampaikan al-haq, bersamaan dengan itu dia juga melakukan kebatilan, kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, terutama juga orang-orang yang sedang berdakwah di jalan Allah, kita harus senantiasa waspada dalam kehidupan kita, hati-hati. Mari kita perkuat tameng yang ada dalam diri kita dengan puasa di bulan Ramadan ini. 30 hari kita perkuat tameng itu sehingga 11 bulan setelah keluar bulan Ramadan nanti, tameng yang ada dalam diri kita, kaum muslimin dan juga para dai, akan benar-benar menjadi tameng yang lebih kuat, semakin kokoh, semakin kuat. Semoga juga menjadi tameng yang permanen, sehingga nanti kita berharap ketika bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya, tameng itu tidak terkikis, tameng itu tetap utuh, tameng itu tidak luntur, karena berbagai macam tantangan dan ujian dalam kehidupan kita yang terus akan datang, dan kita mungkin tidak akan tahu apa ujian yang akan menghadapi diri kita nanti. Semoga kita bisa menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita sampai nanti kita bertemu dengan bulan Syawal dengan baik, diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti keluar menjadi orang yang la'allakum tattaqun, memiliki tameng kehidupan yang semakin kokoh. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.